Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian punya nih makanan favorit kalian. Wah, begitu ngebayangin langsung dah nelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu melihat bentuknya atau cium baunya, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja loh. Bahkan sebelum mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke mulutmu. Tapi sebenarnya makanan masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Apa aja sih organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis loh. Yang pertama gigi seri. Gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring. Gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham. Gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Nah, enzim petialin akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau yang bisa disebut dengan esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama yaitu enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Yang kedua ada enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang ketiga ada enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-4 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas dan empedu. Zat dan enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsis berfungsi memecahkan protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi fases dengan membantu bakteri Escherichia serta mengatur kadar air dalam fases.
Dan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut defekasi. Jadi, urutan sistem pencernaan pada manusia adalah dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir, anus. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama adalah menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung, bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau berbentuk seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang sederhana atau sari-sari makanan. Yang kelima, penyerapan di dalam usus halus, juga tepatnya di usus penyerapan sari-sari makanan, akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Yang keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi fases dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa sih harus tahu tentang pencernaan? Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk dinikmati di lidah loh, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi, jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Yang kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya protein untuk energi dan membangun otot. Yang ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik, organ pencernaan harus dirawat dengan sebaik mungkin. Misalnya, dengan rajin mencuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama menggosok gigi sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy, teman kece. Kejar cinta, raih ilmu, dan wujudkan cita-cita. Sekian video pembelajaran tentang sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.